Dulu dibantai, kini Muslim Rohingya diminta sekutu Aung San Suu Kyi bersatu hadapi junta militer. Muslim Rohingya diminta untuk menyingkirkan perbedaan dan bersatu dengan warga Myanmar untuk menghadapi junta militer yang telah melakukan kudeta. Hal itu diungkapkan oleh Sasa yang menyebut dirinya sebagai sekutu Aung San Suu Kyi dan perwakilan parlemen Myanmar di PBB. Hal itu terkesan ironis, mengingat pemerintahan di era Suu Kyi membela militer yang melakukan pembantaian kepada Muslim Rohingya pada 2017. Hal itulah yang kemudian memaksa sekitar 700.000 masyarakat Rohingya berlari melewati perbatasan. Masalah Rohingya ini juga yang menyebabkan Myanmar mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat serta membuat nama Suu Kyi sebagai penerima Nobel Perdamaian tercoreng. Saya selalu menunggu waktunya untuk memanggil saudara dan saudari Rohingya kami, kata Sasa kepada Bloomberg. Kita adalah salah satu keluarga, kini kita memiliki musuh yang sama, yaitu para jenderal militer, tambahnya. Pernyataan itu datang tidak lama setelah hari paling berdarah di Myanmar, seusai 114 demonstran dan warga sipil terbunuh oleh tentara dan polisi Sabtu 27 Maret 2021. Hal itu membuat korban tewas setelah terjadinya kudeta militer pada 1 Februari mencapai 459 orang. Sasa juga mengatakan sudah seharusnya Muslim Rohingya terintegrasi kepada masyarakat Myanmar dan mendapatkan hak penuh termasuk kewarganegaraannya. Semua orang memiliki hak sama. Pada prinsipnya tidak ada satupun yang boleh tertinggal, meski berdasarkan budaya, warna kulit, rasa, atau agama. Hari-hari itu telah usai, ujarnya. Perdana Menteri Kanada Trudeau kecam pembunuhan keluarga Muslim sebagai kejahatan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengambil tindakan atas pembunuhan satu keluarga Muslim di negara itu. Ini adalah tindakan jahat, tetapi cahaya orang-orang di sini hari ini, cahaya kehidupan keluarga Afzal yang akan selalu melebihi kegelapan, kata Trudeau saat menghadiri acara untuk mengenang keluarga Muslim tersebut pada Selasa malam 8 Juni 2021. Pada Minggu 6 Juni 2021, 4 anggota keluarga terbunuh ketika mereka sedang berjalan-jalan sore di dekat rumah mereka di London, Ontario. Ketika polisi mengatakan seorang pria menabrak mereka dengan truknya, mereka dijadikan target karena agama mereka. Para korban adalah Salman Afzal, 46 tahun, istrinya Madiha Salman, 44 tahun, putri mereka yang berusia 15 tahun, Yumna Afzal, dan ibu Afzal yang berusia 74 tahun. Putra mereka yang berusia 9 tahun, Fayez Afzal, masih dirawat di rumah sakit dengan cedera serius tetapi tidak mengancam jiwa. Nathaniel Friedman, 20 tahun, telah didakwa mengemudikan truk ke pinggir jalan dan menabrak keluarga di London, sebuah kota berpendudukan lebih dari 400.000 orang yang terletak 200 km barat daya Toronto. Dia ditangkap pada Minggu hanya beberapa ratus meter dari Masjid Muslim London yang dihadiri oleh keluarga Afzal dan di mana acara penghormatan mendiang pada Selasa diadakan. Ribuan pelayat hadir dalam acara tersebut untuk mengenang 3 generasi keluarga Muslim Kanada yang tewas dalam apa yang dikatakan polisi sebagai kejahatan rasial yang direncanakan ketika komunitas yang berduka bersatu di tengah krisis. Ini adalah kota kita, kata Bilal Rahal, ketua Masjid Muslim London. Jangan biarkan siapapun membuat Anda berpikir sebaliknya karena warna kulit Anda, keyakinan Anda, atau di mana Anda dilahirkan. Ini adalah kota kita dan kita tidak akan kemana-mana. Serangan itu telah menyebabkan ungkapan kesedihan secara nasional dengan kewaspadaan serupa terjadi di Toronto, Vancouver, dan kota-kota lain di Kanada.
Tagar Our London Family memiliki hampir 10.000 cuitan yang diunggah pada Selasa malam. Banyak pengguna media sosial mengubah foto mereka dengan gambar yang diunggah oleh Masjid Muslim London dengan 4 garis putih yang menyimbolkan para korban dengan latar belakang ungu dengan pita hijau. Ketika polisi mengatakan seorang pria menabrak mereka dengan truknya, mereka dijadikan target karena agama mereka. Para korban adalah Salman Afzal, 46 tahun, istrinya Madiha Salman, 44 tahun, putri mereka yang berusia 15 tahun, Yumna Afzal, dan ibu Afzal yang berusia 74 tahun. Putra mereka yang berusia 9 tahun, Fayez Afzal, masih dirawat di rumah sakit dengan cedera serius tetapi tidak mengancam jiwa. Nathaniel Friedman, 20 tahun, telah didakwa mengemudikan truk ke pinggir jalan dan menabrak keluarga di London, sebuah kota berpendudukan lebih dari 400.000 orang yang terletak 200 km barat daya Toronto. Dia ditangkap pada Minggu hanya beberapa ratus meter dari Masjid Muslim London yang dihadiri oleh keluarga Afzal dan di mana acara penghormatan mendiang pada Selasa diadakan. Ribuan pelayat hadir dalam acara tersebut untuk mengenang 3 generasi keluarga Muslim Kanada yang tewas dalam apa yang dikatakan polisi sebagai kejahatan rasial yang direncanakan ketika komunitas yang berduka bersatu di tengah krisis. Ini adalah kota kita, kata Bilal Rahal, ketua Masjid Muslim London. Jangan biarkan siapapun membuat Anda berpikir sebaliknya karena warna kulit Anda, keyakinan Anda, atau di mana Anda dilahirkan. Ini adalah kota kita dan kita tidak akan kemana-mana. Serangan itu telah menyebabkan ungkapan kesedihan secara nasional dengan kewaspadaan serupa terjadi di Toronto, Vancouver, dan kota-kota lain di Kanada. Tagar Our London Family memiliki hampir 10.000 cuitan yang diunggah pada Selasa malam. Banyak pengguna media sosial mengubah foto mereka dengan gambar yang diunggah oleh Masjid Muslim London dengan 4 garis putih yang menyimbolkan para korban dengan latar belakang ungu dengan pita hijau. Nathaniel Friedman, 20 tahun, telah didakwa mengemudikan truk ke pinggir jalan dan menabrak keluarga di London, sebuah kota berpendudukan lebih dari 400.000 orang yang terletak 200 km barat daya Toronto. Dia ditangkap pada Minggu hanya beberapa ratus meter dari Masjid Muslim London yang dihadiri oleh keluarga Afzal dan di mana acara penghormatan mendiang pada Selasa diadakan. Ribuan pelayat hadir dalam acara tersebut untuk mengenang 3 generasi keluarga Muslim Kanada yang tewas dalam apa yang dikatakan polisi sebagai kejahatan rasial yang direncanakan ketika komunitas yang berduka bersatu di tengah krisis. Ini adalah kota kita, kata Bilal Rahal, ketua Masjid Muslim London.